mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Tugas ini kami penuhi guna memenuhi tugas tutorial dari tutor pembimbing Yunita Panca Putri MSI. Jangan lupa simak video kami, subscribe, dan komen. Satu, pisang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas pertama adalah pohon pisang. Namun secara spesifik, tumbuhan pisang ini melakukan proses berkembang biak dengan tunas adventif yang dapat dilihat dari tunas di bagian akar pohon pisang. 2. Tumbuhan bambu. Bambu bereproduksi dengan cara vegetatif melalui tunas. Hal ini dapat dilihat dari secara alamiah bahwa batang bambu akan jatuh ke dalam tanah, sehingga dalam interval waktu, tumbuhan bambu akan tumbuh secara vertikal. Tanaman daun suci memiliki akar tunggang. Batang daun suci tegak, berkayu, dan beralur melintang. Daun suci adalah daun yang biasa digunakan sebagai bahan pewarna makanan alami. Pada bagian dasar bawang merah tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh menjadi tanaman baru. Batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Akar pada tanaman yang berfungsi menyimpan cadangan makanan berkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya untuk perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Pada tanaman stroberi dan rumput teki, banyak yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Pada tanaman jahe, lengkuas, dan kunyit memiliki akar tinggal. Suatu tumbuhan akan terus tumbuh di bawah tanah dan menghasilkan tanaman-tanaman baru. Ketika akar tinggal diputus dari induknya dengan cara dipotong, tunas dan akar baru akan tetap terbentuk dan tumbuh menjadi tanaman baru. Perkembangbiakan vegetatif pada lumut akan terjadi dengan cara pembentukan spora dari pembelahan meiosis sel induk spora pada sporangium yang kemudian akan tumbuh menjadi gametofit. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak pada kotak spora, sporangium, yang berkumpul di dalam sorus, yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. Kesimpulan, menurut buku seri Sains, perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan terbagi dalam dua macam, yaitu vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami apabila proses perkembangbiakan berlangsung tanpa adanya campur tangan manusia. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan berlangsung dengan campur tangan manusia. Vegetatif alami dilakukan secara aseksual tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan ke betina.